Ihya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Pondok Iyasuna Singkut, ikhwan maupun akhwat, santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita melanjutkan rangkaian kajian ilmiah bersama Ustadz kita Al-Ustadz Abul Abbas Tobroni hafidhahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas materi yang judulnya konsep pendidikan salaf dalam membangun generasi yang kokoh. Sekali lagi santri, santriwan dan santriwati, judul kita malam hari ini konsep pendidikan salaf dalam membangun generasi yang kokoh. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung pada maghrib dan pada isya. Nanti materi sampai waktu isya, kemudian kita jeda dengan azan isya. Setelah itu kita lanjut lagi materi. Dan insya Allah nanti setelah materi selesai kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Karena panitia memberikan waktu maksimal sampai jam 9, dan ini tergantung nanti Ustadz kita. Kalau emang sudah cukup maka beliau akan cukupkan, karena beliau masih ada satu sesi lagi besok pagi. Nanti habis azan kita lanjutkan materi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin diantara akhwat maupun ikhwan ada yang ingin bertanya bisa lewat kertas, nanti dioper ke sebelah saya ya, jangan ke Ustadz, ke saya, nanti biar saya tampung, nanti saya bacakan ke Ustadz insyaallah. Langsung saja ya, karena waktu kita terbatas, maka kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita bisa berkumpul di taman-taman surga. Dan seorang muslim, nutrisi bagi rohnya ini majelis ilmu ini. Roh kita butuh nutrisi, roh kita butuh makanan untuk menghidupi roh kita ini. Dan makanan, nutrisi bagi roh kita adalah majelis ilmu, majelis untuk memperbaiki iman kita kembali. Di mana iman naik dan turun, maka ketika iman kita sedang turun, majelis ilmu itulah yang bisa menaikkan iman kita.
Dan seseorang dia tidak akan merasakan lezatnya majlis taman-taman surga nanti di hari kiamat sampai dia bisa merasakan lezatnya taman-taman surga di dunia. Di dunia ada taman-taman surga yang rasanya luar biasa lezatnya sebelum nanti kita berkumpul di surga Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa merasakan lezatnya taman-taman surga di hari kiamat sebelum kita mencicipi lezat dan nikmatnya taman surga di dunia. Dan majelis ilmu itulah taman-taman surga. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya mampir di dalamnya. Duduk mampir di taman-taman surga. Maka Rasulullah SAW beliau ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, taman surga itu apa? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hilaqadz dzikir." Majelis zikir. Majelis zikir itu kata Imam Nawawi ada dua macam. Yang pertama majelis yang disebutkan dan diagungkan di dalamnya nama-nama Allah Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, majelis zikir yang kedua, majelis yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Majelis yang dibahas di dalamnya bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu majelis ilmu. Dan itu majelis zikir yang paling mulia. Setelah itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna lillahi sayyaratin minal malaikah." Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang ditugaskan terbang. Yabhathuna an majalisi dzikir. Mereka terbang untuk mencari majelis-majelis zikir. Malaikat ini banyak sekali jumlahnya. Kalau ada satu malaikat yang mendapatkan majelis zikir, maka mereka mengatakan kepada teman-temannya, "Halumma ila hajatikum." Ayo malaikat sini. Ini yang kalian cari ada di sini. Akhirnya mereka semuanya datang dan mereka haffu bihim. Mereka sayap-sayap mereka itu dihamparkan di dalam majelis-majelis ilmu itu. Nah itu alhamdulillah saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika hari ini kita bisa dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayah untuk duduk di majelis ilmu. Ada sebuah hadis saya sebutkan di sini, saya bacakan sebagai motivasi kita untuk semangat di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Katsir bin Qais qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Damashq. Kata Katsir bin Qais, beliau mengatakan, kami pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang kepada beliau, kepada Abu Darda. Faqala, kemudian orang itu berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Darda, saya datang dari kotanya Rasulullah, yaitu dari Madinah. Saya berangkat dari Madinah sampai ke sini, sampai ke Damaskus, Suriah, ke Syam. Perjalanan panjang, 1 bulan perjalanan. Li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya datang ke sini dari Madinah sampai ke Damaskus, motif saya cuma satu. Saya mendapatkan kabar ada sebuah hadis yang engkau sampaikan kepada manusia, katanya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu engkau mendengar dari Rasulullah sebuah hadis dan saya belum mendengar hadis itu. Annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma jitu li hajatin, dan saya datang enggak ada hajat yang lain. Saya datang ke Damaskus hanya untuk mencari satu hadis ini saja, itu yang belum saya dengar langsung dari engkau, bahwasanya engkau menyampaikan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Abu Darda mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul."
saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan bukakan semua pintu-pintu surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan para malaikat, mereka akan mengepakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena mereka ridho terhadap perbuatan mereka. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jufil ma. Dan orang yang berilmu akan senantiasa didoakan pengampunan sama penduduk langit dan bumi sampai ikan paus yang ada di dasaran lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah seperti perbandingan bulan purnama ketika puncak-puncak purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan nabi ketika meninggal dunia mereka tidak mewariskan harta dinar maupun dirham. Warrathul ilma, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan agama ini, ilmu agama ini, maka dia telah mengambil bagian warisan terbesar. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faidah penting bahwa menuntut ilmu adalah jalan terbaik untuk menuju surga Allah Ta'ala. Siapa di antara antum yang Allah mudahkan untuk belajar menggali agama Allah Ta'ala, maka hidayah, semua hidayah itu sudah antum dapatkan. Dan itu yang kita minta dalam doa kita setiap hari. Kenapa kita itu berdoa kepada Allah Ta'ala setiap hari minimal 17 kali, bayangkan itu. Dan itu setiap hari loh, ini nggak main-main ini. Kita berdoa dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Tuhanku, berikan kepada kami hidayah jalan yang lurus. Hidayah ini apa gitu? Hidayah yang kita minta itu apa? Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah mujmalah. Hidayah mujmalah yaitu apa? Islamnya kita. Antum masuk Islam, antum sudah mendapatkan hidayah, tapi global. Dan itu kita nggak minta di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama itu bukan masuk bab tahsilul hasil, minta sesuatu yang sudah kita dapatkan. Yaitu kalau pertanyaan, misalkan ada orang bertanya, Ustadz, kan kita sudah masuk Islam, kenapa kita masih minta hidayah? Maka kita katakan yang anda minta dalam surat Al-Fatihah bukan masuk Islam, bukan hidayah mujmalah. Antum sudah dapat hidayah mujmalah, tetapi yang kita minta hidayah yang kedua, yaitu hidayah mufassalah, rincian hidayah. Setelah kita masuk Islam, kita pengen masuk Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafatan. Masuk Islamlah kalian secara totalitas. Kita pengen tahu Islam itu apa sih gitu. Maka siapa yang Allah berikan hidayah mufassalah tadi, maka Allah akan mudahkan jalan belajar sampai akhirnya dia mendapatkan ilmu. Kemudian setelah itu Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan. Siapa yang dimudahkan untuk belajar agama dan bisa mengamalkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan hidayah di atas hidayah. Semua hidayah sudah antum dapatkan. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka itu, saudara jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Apa sih nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita ini apa? Maka nikmat terbesar ketika Allah mengutus kepada kita seorang Rasul untuk mengenalkan hidayah, untuk membukakan pintu-pintu surga. Yaitu siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga diutusnya seorang Rasul kepada kita merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka itu Allah Ta'ala ingatkan nikmat ini.
ingatkan nikmat ini. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia terbesar kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmatnya? Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu ketika datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum diutus rasul ini orang-orang mukmin mereka berada pada kesesatan yang nyata. Begitu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberikan hidayah dengan diutusnya kepada kita seorang rasul, dan kita bisa mempelajari warisan beliau, dan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Walaupun jasad kita tidak pernah membersamai beliau, mata kita tidak pernah melihat beliau, tapi kita bersyukur kita beriman kepada beliau, kita cinta dengan ilmu yang beliau tinggalkan, wariskan kepada kita, dan kita berjuang untuk bisa mengamalkan. Kita tidak menjadi sahabat Rasulullah, tapi kita menjadi ikhwannya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah punya sahabat dan Rasulullah punya ikhwan. Rasulullah pernah masuk kuburan Baqi. Setelah membaca doa kubur, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, dan selanjutnya, setelah itu Rasulullah mengatakan, waditu anni alqa ikhwani. Saya kangen sekali berjumpa dengan teman-temanku, ikhwanku. Akhirnya para sahabat di situ mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, alasna ikhwanaka. Wahai Rasulullah, bukankah kami itu teman-teman engkau gitu? Pak Rasulullah mengatakan, enggak, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'du. Ikhwanku itu adalah orang-orang yang sekarang belum ada. Mereka nanti hidupnya, mereka akan hidup setelah saya meninggal dunia, tetapi mereka cinta sama saya. Dialah nanti ikhwanku. Dan kita alhamdulillah kita enggak berjumpa dengan beliau, kita enggak hidup bersama beliau, tetapi kita cinta sama beliau, dan kita berjuang untuk mempelajari warisan beliau. Nah itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di hari ini kita bisa berkumpul, kita sedikit mengkaji masalah yang sangat urgen, yaitu masalah yang sangat penting sekali. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik manusia sampai akhirnya muncul sebuah generasi yang luar biasa, generasi yang diistilahkan dengan istilah jasad mereka itu fithura, dan cita-cita mereka, pandangan mereka waru'yatuhum fithuriyah, yaitu sebuah generasi di mana jasad mereka tinggal di bumi, tinggal di tanah, tapi cita-cita mereka di atas langit. Generasi yang luar biasa, generasi didikan Rasulullah SAW. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat cepat, negara Persia dan Romawi hancur di tangan kaum muslimin. Rasulullah SAW itu pernah dicerita, ketika beliau hijrah, maka ada sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad mati maupun hidup 100 ekor onta. Akhirnya tersebarlah orang-orang kafir Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad. Termasuk yang mencari itu namanya Suraqah bin Malik. Ada namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini dia adalah orang yang paling tajam pandangannya, sehingga dia bisa melihat tanah itu, jalan itu, ini bekas kudanya siapa ini, bisa melihat jauh sekali dia itu. Akhirnya dia jalan sendiri. Kenapa? Karena pengen hadiah 100 ekor onta itu diambil sendiri, dia nggak mau ada temannya itu. Akhirnya dia pantau jalan-jalan Madinah, dia mendapatkan sebuah jalan, ini bekas kuda ini. Kemudian dicek kudanya itu, ini baru ini. Setelah itu dicari di informasi, ini kudanya Muhammad ini. Akhirnya apa? Dia berjalan di jalan itu. Dari tempat yang jauh dia melihat ada Rasulullah, Abu Bakar, dan penunjuk jalan 3 orang. Akhirnya kata dia, beruntung saya ini kan. Akhirnya dipacu kudanya, sudah kelihatan Nabi Muhammad itu. Akhirnya kudanya naik, loncat, jatuh dia. Akhirnya naik lagi, pacu lagi, loncat lagi, jatuh dia, sampai 3 kali. Maka dia mengatakan, ini kuda saya nggak seperti ini biasanya kan itu. Akhirnya dia mengatakan, berarti Muhammad itu dijaga sama Allah Ta'ala.
Akhirnya dia katakan, ya Muhammad, panggil dari jauh. Akhirnya Nabi Muhammad sama Abu Bakar berhenti. Setelah itu dia mendekat, wahai Muhammad, saya tahu engkau dijaga sama Allah Ta'ala. Saya sebenarnya pengen mengejar engkau wahai Muhammad, tapi saya tahu engkau dijaga, maka sudah saya bantu engkau wahai Muhammad. Apa yang bisa saya bantu? Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, sudah kamu bantu saya dengan cara tolong tahan, tutup jalan ini bagi orang-orang yang ingin mencari saya. Sehingga setiap ada orang yang ingin masuk jalan itu, bilangi saja, Muhammad gak di sini, saya sudah sampai di sini gitu. Akhirnya oke, sepakat, saya bantu engkau wahai Muhammad. Setelah itu ketika Suraqah itu mau berjalan, dipanggil sama Rasulullah, ya wahai Suraqah, bagaimana kondisi engkau nanti ketika memakai mahkota Raja Persia? Akhirnya dia tanya, wahai Muhammad, Raja Persia siapa gitu loh. Raja Persia sekarang ini Yazdajir, yaitu Raja Persia sekarang ini. Apakah Persia sekarang? Iya. Mana mungkin wahai Muhammad, orang Arab makai putra mahkotanya Raja Persia itu. Wahai Suraqah, engkau nanti akan makai itu. Akhirnya berjalanlah waktu sampai Rasulullah meninggal dunia. Kaum muslimin hanya baru di Arab. Zamannya Abu Bakar, orang-orang Arab murtad dari agama, sehingga zamannya Abu Bakar sibuk untuk ngurusi intern negara. Sampai Abu Bakar meninggal dunia, zaman Umar luar biasa perluasan kaum muslimin, sampai akhirnya Persia hancuran di tangan kaum muslimin. Sampai harta benda Persia dibawa ke negeri Islam dengan onta-onta yang banyak jumlahnya. Sampai depan masjid Nabawi itu isinya satu lembaran, yaitu lembaran lapangan, isinya harta-harta, ditutup pakai terpal. Sampai akhirnya ketika selesai sholat subuh, dibuka, mata-mata para sahabat takjub dengan harta-harta yang luar biasa ini. Akhirnya ketika Umar itu melihat harta ini, ceritanya itu ada sebuah mahkota dipegang sama Umar, mahkotanya Raja Persia. Setelah itu dipanggil Suraqah, mana Suraqah? Majulah Suraqah itu. Akhirnya ditaruhlah mahkota ini di atas kepalanya. Akhirnya Suraqah tertawa, Umar juga tertawa. Kenapa? Ingat memori dulu Rasulullah SAW mengatakan, dalam kurun waktu yang sangat cepat loh, gak main-main, Rasulullah cuma 23 tahun, disambung dengan Khulafaur Rasyidin cuma 30 tahun. Romawi sampai Persia hancur. Romawi hancur, dan Rasulullah mengatakan kalau Romawi hancur tidak akan ada Persia hancur, la Farisa ba'dahu, tidak ada lagi Persia yang kedua. Sedangkan Romawi mereka dipukul mundur sampai Masjidil Aqsa jatuh di tangan kaum muslimin. Masjidil Aqsa sampai akhirnya mereka mundur, sampai Romawi mundur. Dan sampai ada ketika cerita Umar bin Khattab menaklukkan Romawi, menaklukkan Masjidil Aqsa. Cerita sedikit, maka juru kunci Masjid Aqsa tidak mau memberikan kuncinya kecuali kepada pemimpin besar kaum muslimin. Akhirnya Umar bin Khattab datang bersama rombongan kaum muslimin dari Madinah pergi ke Masjidil Aqsa. Ketika sampai, ini ceritanya, semua pandangan mata manusia di situ semuanya melihat sosok Umar, pemimpin terbesar dunia yang paling ditakuti. Kayak apa dia itu? Wibawanya seperti apa gitu. Akhirnya Umar bin Khattab itu datang, bajunya sudah sobek lengannya ini. Kemudian dia itu naik kuda, kudanya kurus, kuda degil istilahnya itu. Kemudian ketika beliau berjalan, semua mata melihat. Tiba-tiba Umar itu turun. Kemudian Umar itu ngambil rumput, diberikan pakan kepada kudanya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin gak terima dengan pemandangan seperti ini. Akhirnya datang, wahai Umar, kenapa engkau tidak tunjukkan wibawa kita, pakai pakaian yang bagus, kuda yang keren kan gitu. Akhirnya ditarik, sahabat itu turunkan. Apa kata beliau? Sebuah ucapan yang luar biasa. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma tolabnal izza li ghairihi azallana. Ingat, kita itu adalah sebuah kaum yang Allah muliakan kita karena Islam kita. Kapan saja kita mencari kejayaan bukan dari Islam kita, pasti Allah akan hinakan kita. Kita menjadi orang besar ini bukan karena pakaian kita, bukan karena harta kita, bukan, tetapi karena agama kita, karena Islam kita. Akhirnya kita menjadi jaya sekarang ini. Kalau kita mencari kejayaan bukan dari agama kita, bukan dari iman kita, hancur kita.
Begitu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, subhanallah, pendidikan yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan itu. Gimana Rasulullah itu bisa merubah bangsa Arab yang dulunya hina dina dalam kurun waktu yang sangat cepat menjadi negara adidaya yang sangat ditakuti. Sampai Rasulullah mengatakan, nusirtu birrobi masirata syahrin. Kami ditolong tangan sejak 30 hari sebelum berangkat. Dalam perang Tabuk, Romawi sudah berkumpul baik besar jumlah mereka. Kaum muslimin berjalan, orang-orang kafir, orang-orang Romawi mendengar Islam datang, gemetar mereka, akhirnya lari kocar-kacir. Kaum muslimin datang ke Tabuk, Romawi sudah gak ada. Wibawa yang luar biasa kaum muslimin waktu itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena pendidikan Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah itu kita di sini sedikit akan bicara bagaimana pendidikan Rasulullah SAW akhirnya sampai muncul generasi yang seperti ini gitu. Dan ini akan kembali, generasi ini akan kembali lagi itu. Nanti ketika zaman-zaman berat menimpa kaum muslimin, namanya Malhamatul Kubra. Generasi Islam di awal akan kembali lagi. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul lagi khilafah ala minhaj nubuwah. Di mana di zaman itu hatta Yahudi pun lari ketakutan. Sampai Yahudi mereka bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu, sampai pohon dan batu berbicara mengatakan, ya muslim inna warai yahudiyun faktulhu. Di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh mereka. Sampai orang Yahudi kita kejar kayak tikus-tikus mereka ini. Kenapa? Karena Islam itu kembali lagi. Kita masih menanti kapan itu gitu. Maka tidak akan terwujud generasi yang imannya seperti imannya orang-orang zaman dulu kecuali dengan pendidikan yang benar. Maka di sini kita akan pelajari bagaimana pendidikan Rasulullah SAW itu seperti apa gitu. Sampai memunculkan sebuah generasi yang subhanallah luar biasa gitu. Kayak istilahnya kalau di zaman kita itu istilahnya seperti cerita 1001 malam. Cuma dongeng istilahnya itu. Itu hanya dongeng saja itu. Mungkin zaman sekarang sudah gak ada wujudnya. Istilahnya seperti kita mencari permata di tong sampah yang gak mungkin ada gitu loh. Tetapi apa? Itu akan kembali lagi. Kalau minimal kita, kalau kita itu tidak menjadi mereka, yaitu menjadi generasi yang akan muncul di akhir zaman yang akan membawa panji-panji kemenangan, minimal kita itu telah membuat jalan. Biarkan nanti anak, cucu, cicit kita yang nanti akan menjadi mereka, tapi kita sudah membukakan jalannya untuk mereka. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sebutkan beberapa cerita. Ada 4 cerita. Saya ingin mengisahkan bagaimana kondisi anak-anak di zaman Rasulullah SAW, supaya kita tergambar itu anak-anak zaman Rasulullah dengan anak-anak kita itu kayak apa gitu. Istilahnya kalau di istilah kasar kita itu, nanti kita dari ini tahu perbandingan antara anak-anak zaman Rasulullah dengan remaja-remaja kita ini, perbandingannya kayak langit dengan sumur bor. Langit sama bumi masih mending, bumi masih ke bawah lagi gitu. Jadi perbandingannya jauh sekali itu. Ada beberapa cerita, saya contohkan beberapa contoh. Bagaimana sih anak-anak mudanya zaman Rasulullah SAW itu? Mereka itu menangis, mereka sedih, mereka itu putus asa ketika mereka tidak bisa berjuang untuk Islam. Tangisan air mata mereka itu apa? Ketika mereka tidak bisa berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala. Bukan menangis karena pacar, menangis karena HP gitu loh. Seperti anak-anak alay sekarang itu, Masya Allah gitu. Kenapa anak-anak muda zaman dulu itu menangis? Menangis karena mereka tidak diajak berperang bersama Rasulullah SAW. Itu tangisan mereka. Saya generasi yang sangat-sangat luar biasa generasi itu. Ada beberapa cerita saya ceritakan. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau bercerita, inilah fis saffi yauma badrin. Saya ketika perang Badar, saya di saf, barisan berperang, yaitu setiap kita sudah berhadapan sama orang kafir. Iltalfattu, ketika saya itu berdiri di saf, fa idza an yamini wa an yasari fityanan haditsan asin. Apa kata beliau? Ketika saya berdiri, tiba-tiba saya dihampit oleh 2 anak muda. Umurnya masih 15 tahun, bayangkan itu. Anak remaja lah itu, anak-anak alay sama sekarang itu. Ada 2 anak.
ngampiri saya di kanan dan kiri saya itu, mepet saya gitu. Faka'anni lam aman bimakanihima, sampai saya itu khawatir, ini anak mau ngapain kan itu. Yaitu anak-anak seperti ini tuh. Idh qala li ahaduhuma sirran min sahibihi, tiba-tiba yang sebelah kanan bisikan saya, ngomong pelan-pelan kepada saya. Apa kata dia itu? Ya ammi, pamanku, hari ini Abu Jahal, tolong tunjukkan Abu Jahal itu yang mana gitu. Tolong tunjukkan Abu Jahal yang mana. Fakultu ya bena akhi madza tasna bihi. Saya ngomong, nak, kamu mau apa dengan Abu Jahal gitu, tokohnya kafir Quraisy kan gitu. Kamu mau apa sama Abu Jahal itu? Apa kata dia itu? Coba perhatikan ucapannya itu. Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar kabar kalau Abu Jahal itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dengan telinga saya dia itu mencaci maki Rasulullah SAW. Apa kata dia? Maka dia mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku dan jiwaku di tangannya, la in ra'aituhu, jika saya melihat Abu Jahal, la yufariqu siwadahu, tidak mungkin terpisah antara jasad saya dan dia. Yaitu apa? Saya akan terkam dia hatta yamutal ajalu minna, sampai nanti siapa di antara kita akan mati di antara kita. Fata'ajjub li dzalika, saya pun bergetar hati saya mendengar ucapan anak muda ini gitu. Akhirnya yang sebelahnya juga mengatakan faghomazanil akhor, yang sebelah kiri juga mengatakan, baik paman, mana Abu Jahal? Akhirnya jelaskan lagi, sama ucapannya itu. Akhirnya setelah itu, ketika tunggu ya, kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, udah tunggu dulu, nanti tak tunjukkan. Akhirnya kata beliau mengatakan, falam anshab an-nadhartu ila Abi Jahal. Tiba-tiba saya ketika melihat pasukan musuh di luar, yaitu di depan kita itu, tiba-tiba Abu Jahal itu maju menjadi komandan perang yang mengarahkan perang. Akhirnya saya mengatakan, ala taroyani, nak coba lihat itu, yang di depan itu, yang ngatur pasukan itu namanya Abu Jahal. Hadza sahibukum alladzi tas'alani anhu, dialah yang kalian tanya kepada saya. Akhirnya ketika sudah mulai berkecamuk perang, fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalahu, mereka seperti singa-singa padang pasir dua orang ini, anak itu, sampai mereka menerkam Abu Jahal sampai Abu Jahal tumbang di tangan mereka berdua. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Abu Jahal sudah tumbang jatuh dengan pedangnya mereka, setelah itu mereka balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad qatalnahu, kami telah membunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah bertanya, ayyukum qatalahu, siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal? Faqala kullun wahidin minhuma, setiap mereka mengatakan, nahnu qatalna, kami yang membunuh berbarengan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, menetapkan, kilakuma qatalahu, memang saya lihat pedang kalian semuanya telah membunuhnya. Tapi dalam riwayat yang lain nanti disebutkan, rupanya Abu Jahal ketika jatuh belum meninggal. Nanti sampai didatangi sama Abdullah bin Mas'ud, kemudian nanti di lehernya beliau diinjak sama kakinya Abdullah bin Mas'ud, kemudian ditebas lehernya nanti sama Abdullah bin Mas'ud. Siapa dua anak ini? Namanya Mu'adz dan Mu'awwidz. Namanya Mu'adz dan Mu'awwidz. Ini satu gambaran bagaimana anak-anak muda zaman itu. Belum ada sana? Belum, ya. Coba kita cerita lagi, cerita yang lain, yaitu Zaid bin Thabit. Kalau tadi ceritanya Mu'adz dan Mu'awwidz, cerita sekarang cerita namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya dulu. Tafadhol. Ya, kita lanjutkan. Kita ceritakan cerita yang kedua, yaitu cerita dari Zaid bin Thabit yang terkenal dengan pengumpul atau penulis mushaf Al-Quran pertama. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, umur beliau 11 tahun.
masih umur 11 tahun. Ketika ada panggilan jihad pertama, yaitu perang Badar, umur beliau 13 tahun. Dan beliau waktu itu mendaftar diri sebagai mujahid dalam perang Badar. Tapi Rasulullah melihat umurnya terlalu kecil, akhirnya ditolak sama Rasulullah, enggak, kamu enggak boleh berangkat. Akhirnya ketika pulang, nangis luar biasa dia ini. Nangis sampai berhari-hari enggak diam tangisannya itu. Setelah itu ketika tangisannya itu enggak diam-diam, maka dia itu, ibunya kasihan. Sampai ibunya itu bawa Zaid bin Thabit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong tenangkan jiwa anak saya ini. Akhirnya Rasulullah pelajari potensi dia, rupanya dia itu ahli bahasa. Akhirnya sama Rasulullah, nah, kamu gak usah menjayakan Islam dengan pedang dulu. Sudah kamu jayakan Islam dengan bahasa yang kamu miliki. Kamu sudah belajar bahasa Arab yang pedalaman belum? Akhirnya dikirim ke sana. Pulang setelah itu tanya, kamu sudah belajar bahasa Yahudi atau belum? Belum. Belajar bahasa Yahudi. Saya takut kalau tidak ada di antara kita yang menguasai bahasa Yahudi, nanti mereka akan merusak agama kita. Akhirnya datang Zaid bin Thabit ke kabilah Yahudi, 14 hari menguasai semua bahasa Yahudi dalam 14 hari saja. Setelah itu ketika ada panggilan jihad yang kedua, yaitu perang Uhud, umur beliau 14 hari. Datang ke Rasulullah, dia nggak mau ditolak seperti yang pertama. Akhirnya Zaid itu apa? Dia itu ketika mendaftar itu jinjit. Paham ya jinjit ya? Sok-sok tinggi itu. Biar dikira saya itu sudah tua gitu. Ditanya sama Rasulullah, umur kamu berapa sekarang? Nah, 14 tahun ya Rasulullah, pulang. Kamu belum boleh. Nangis lagi. Luar biasa tangisannya ini. Setelah itu ketika panggilan jihad yang ketiga, yaitu perang Khandaq, beliau pas umur 15 tahun. Setelah itu ditanya, umur kamu berapa sekarang? 15 tahun, silahkan ikut berangkat. Beliau bergembira luar biasa ketika bisa membawa Islam dengan pedangnya. Kemudian kita cerita yang ketiga, ada seorang sahabat juga namanya Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika perang Badar, umur beliau 14 tahun. Akhirnya beliau itu mendaftarkan diri sebagai mujahid, kemudian ditolak sama Rasulullah. Engkau masih 14 tahun, enggak boleh. Akhirnya dia nangis di depan Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Supaya Rasul itu kasihan. Dulu nangis sampai nangis-nangis kayak anak kecil lah itu. Permennya diambil. Wes pokoknya nangis di depan Rasulullah sampai akhirnya Rasul itu kasihan. Akhirnya ketika kasihan, sudah diam, ikut aja, ikut. Wah, akhirnya gembiranya luar biasa dia. Nah dia ini namanya Umair bin Abi Waqqas. Dia itu kalau megang pedang, jadi tangannya itu belum kuat karena masih muda, terlalu muda gitu. Jadi setiap megang pedang, latihan pedang, jatuh pedangnya. Latihan pedang lagi, jatuh pedangnya. Akhirnya tangannya yang megang pedang diikat sama beliau. Jadi tangan megang pedang diikat pakai tali biar tidak lepas. Jadi kemana-mana dia itu bawanya pedang, gak bisa lepas karena diikat sama tangannya. Akhirnya ketika berperang, luar biasa beliau itu dalam peperangan, cuma berhadapan dengan namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud, dan dia termasuk tokoh pahlawannya kafir Quraisy. Akhirnya berhadapan dengan ini, Umair bin Abi Waqqas tumbang sampai akhirnya jatuh meninggal dunia di medan pertempuran. Umurnya masih 14 tahun. Kemudian yang keempat, cerita yang keempat, Rafi' bin Khudayj radhiyallahu anhu, demikian juga Samurah bin Jundub. Rafi' bin Khudayj dan Samurah bin Jundub, mereka berdua itu teman akrab. Akhirnya mereka berdua itu mendaftarkan jihad dalam perang Uhud. Tapi umur mereka masih muda, yaitu masih 14-an tahun. Akhirnya ketika datang ke Rasulullah ditanya, umur kamu berapa nak? 15 tahun ya Rasulullah. Enggak, belum boleh, pulang. Kamu berapa? Sama 15 tahun juga ya Rasulullah, pulang. Akhirnya ketika dua orang ditolak, ada orang yang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna Rafi'an Ramin. Ya Rasulullah, Rafi' bin Khudayj, yaitu salah satu di antara yang daftar ini, dia itu ahli memanah.
maka tolong izinkan ya Rasulullah, karena kita butuh para pemanah. Fa'ajazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul izinkan, ya Rafi, sini, kamu boleh ikut. Akhirnya yang Samurah nggak boleh kan, dia nggak punya kelebihan. Akhirnya dia datang ke Rasulullah melobi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ajazta Rafi'an. Ya Rasulullah, kok Anda membolehkan Rafi gitu? Walam tujizni, dan saya nggak diizinkan berangkat perang gitu. Akhirnya dia ngomong, dia melobi Rasulullah juga itu, kata Samurah bin Jundub. Maka dia mengatakan, lau soroktu Rafi'an la soroktu. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya sekarang bergulat sama Rafi, saya jatuhkan dia. Memang Rafi itu ahli memanah, tapi saya kuat ya Rasulullah. Saya banting dia, saya banting sekarang ini. Saya lebih kuat ya Rasulullah itu. Saya punya kekuatan juga itu. Akhirnya Rasulullah, ya udah kamu ikut juga gitu, saya ikut. Akhirnya lobby berdua sampai akhirnya mereka diizinkan. Akhirnya ketika perang Uhud berkecamuk, maka Rafi bin Khadij ini dia termasuk yang jatuh juga. Dia termasuk yang kena. Jadi dia termasuk yang kena sampai akhirnya kena anak panah dalam tubuhnya, yaitu di bawah ulu hatinya. Sampai akhirnya ketika dia jatuh, Rasulullah SAW itu menghampiri. Setelah itu Rasulullah mengatakan dia merasakan sakitnya, tembus anak panah itu tembus ke dalam. Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta nazahtus sahma wal qutbah. Wahai Rafi, kalau kamu mau, saya cabut anak panah ini beserta lancipannya itu yang ada besinya biasanya itu. Termasuk itu akan saya ambil juga. Wa in syi'ta nazahtus sahma wa taraktul qutbata dakhila jaznika. Tapi kalau kamu mau, saya cabut anak panahnya, tapi besinya itu jangan diambil, takutnya nanti tambah muncrat darahnya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa asyhadu laka yaumal qiyamati innaka syahid. Dan saya saksikan nanti dari kiamat, saya menjadi saksi engkau adalah orang yang syahid. Apa kata Rafi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, inza'izahma, tolong ya Rasulullah, cabut anak panah, watrukil qutbata fi jasadi, sedangkan lancipannya sisakan di dalam tubuh saya, supaya itu nanti menjadi saksi nanti saya dari kiamat, saya masih membawa sesuatu untuk tanda jasa saya. Akhirnya apa? Sama Rasul dicabut anak panahnya dan besinya itu masih disisakan. Jadi ini yang saya ceritakan beberapa cerita. Kalau kita mau cerita buahnya, sekali. Contohnya lagi misalkan ya cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada namanya seseorang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya munafik. Dia punya putra namanya Abdullah juga. Sehingga namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah juga anaknya itu. Ketika Allah turunkan sebuah ayat, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Itu kan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika pulang dari peperangan, istirahat, orang-orang munafik berkumpul. Setelah itu Abdullah bin Ubay ngomong seperti ini. Ucapan bapaknya ini sampai ke telinga putranya, dan putranya seorang mukmin sejati. Pas waktu itu putranya sudah sampai Medina, bapaknya masih di tengah jalan. Akhirnya dia keluar dari Medina, pedangnya terhunus. Jadi bawa pedang terhunus. Ditanya sama orang, wahai Abdullah, mau apa kamu di sini? Saya akan penggal lehernya orang munafik. Akhirnya ketika bapaknya datang, langsung pedangnya taruh di leher. Apa kata putranya? Ya bapakku, antal azal, engkaulah makhluk paling hina di muka bumi ini, dan Rasulullah adalah makhluk paling mulia. Jika seandainya Rasulullah mengizinkan saya menebas leher kamu, saya tebas sekarang ini, karena kamu telah mencaci maki Rasulullah SAW. Akhirnya ketika mereka kabar seperti ini, langsung Rasulullah itu segera didamaikan. Udah selesai. Udah damai. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh umatnya sendiri. Setelah itu Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Maka Abdullah putranya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong, jika seandainya engkau memutuskan bapak saya dihukum mati, biar tangan saya membunuh. Jangan engkau serahkan kepada yang lain. Kenapa? Saya takut kalau ada seorang sahabat yang ditugaskan membunuh, saya nanti benci sama sahabat itu untuk membela orang munafik, walaupun itu bapak saya sendiri. Coba kita perhatikan ya, Masya Allah, generasi yang luar biasa seperti ini itu, bagaimana pendidikannya itu? Saya memuncul sebuah generasi yang seperti ini.
Di mana generasi ketika mereka itu tidak bisa membela Islam, mereka menangis sejadi-jadinya. Jadi tangisan air mata mereka itu untuk apa gitu? Ketika mereka itu tidak bisa berjuang untuk Islam. Mereka tidak memikirkan dunia mereka, tidak wanita, harta, tahta, nggak ada manfaatnya bagi mereka. Yang mereka pikirkan itu hanya bagaimana memperjuangkan Islam. Sehingga mereka menangis ketika mereka tidak bisa berjuang untuk Islam. Kenapa? Karena mereka cita-citanya surga, walaupun jasad mereka di dunia. Nah itu sampai Allah Ta'ala memuji para sahabat didikan Rasulullah SAW itu, dimana ketika perang Tabuk, Rasulullah tidak bisa membawa mereka karena dalam perang Tabuk. Nanti ada cerita juga perang Tabuk, silahkan dibaca. Silahkan kalau bisa itu sering baca sejarah. Saya itu paling senang baca sejarah. Jadi ketika perang Tabuk, kondisi berat sekali perang Tabuk itu nggak main-main. Karena yang mereka hadapi, yang dihadapi sama para sahabat itu orang Romawi. Dalam peperangan ketika musim panas, saya pernah ke Tabuk. Saya pernah ke Tabuk, dari Madinah ke Tabuk hampir 700 km. Batu-batuan. Saya saja naik mobil, naik taksi, jalannya sudah kayak tol, itu saja capek sekali. Apalagi para sahabat zaman dulu itu. Nah dalam perang Tabuk itu, karena harta kaum muslimin nggak ada, harta negara nggak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan yang berangkat berjihad hanya yang punya harta bekal sendiri, yang nggak punya bekal nggak boleh berangkat. Akhirnya datang para sahabat, saya mau berjihad ya Rasulullah, kamu punya bekal nggak? Nggak punya, pulang. Datang lagi ya Rasulullah, saya mau berjihad, punya bekal nggak pulang. Kita nggak punya harta untuk biaya kalian. Akhirnya mereka menangis semua dalam rumahnya itu. Sampai akhirnya datang Uthman bin Affan. Uthman bin Affan membiayai semua. Siapa yang tidak bisa berangkat perang karena nggak punya harta, saya biayai semua. Saya tanggung keluarga mereka. Bahkan dalam riwayat itu Uthman bin Affan membeli 800 kuda perang beserta senjatanya. Sampai dia pulang bawa 1 kandi emas. Mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Saya Rasulullah mengatakan, Uthman cukup. Ma dharra Uthman ba'dal yaum. Setelah hari ini, apa saja yang dikerjakan Uthman semuanya sudah dihapuskan dosanya oleh Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana tangisan mereka ketika mereka dihalangi sama Rasulullah untuk tidak berangkat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Demikian juga orang-orang ya wahai Muhammad yang mana ketika mereka datang kepada engkau supaya engkau ajak berangkat berperang, kemudian engkau mengatakan kepada mereka ma ahmilukum alaihi la ajidu ma ahmilukum alaihi. Wahai sahabatku, saya tidak punya harta untuk membiayai kalian. Tawallu, sudah pulang. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mereka pulang dalam kondisi mata mereka bercucuran air mata. Alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berharap punya harta untuk membela Islam. Maka kalau kita perhatikan sudah jamaahnya dirahmati Allah Ta'ala, subhanallah, generasi para sahabat, generasi yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga wajar mereka menjadi manusia terbaik mereka ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang mendidik mereka. Dan Imam Malik beliau mengatakan, la yuslihu akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awwalahu. Akhir umat ini tidak akan beres, tidak akan baik kecuali dengan apa-apa yang telah membuat baik generasi pertamanya. Maka pendidikan harus kita kembalikan ke generasi awal. Kalau tidak, berantakan pendidikan kita. Maka bagaimana sih Rasulullah SAW mendidik para sahabat? Saya di sini akan menyebutkan 1 poin saja, dan itu poin ini sudah PR berat bagi kita. Nanti kita bandingkan dengan pendidikan kita. Pendidikan Rasulullah SAW itu sebenarnya itu bersambung dari pendidikan Allah kepada beliau. Jadi namanya pendidikan itu harus bersambung. Sananya dari mana kamu ini? Nah itu kalau orang itu ngajar, itu tidak bisa otodidak. Ngajar itu nggak bisa otodidak. Ngajar, belajar itu harus lewat guru. Gurunya punya guru. Tidak bisa otodidak. Nah itu kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, man kana syaikhuhu kitabahu. Siapa yang gurunya itu adalah bukunya sendiri, fa khata'uhu aktsar min shawabihi. Maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sufyaini rahimahullah ta'ala itu
Beliau belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Antum silakan baca biografi Syekh Utsaimin ketika belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu luar biasa nanti antum. Setingkat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu muridnya cuma satu. Muridnya cuma satu, Syekh Utsaimin aja. Di mana beliau ngajar tafsir, pertama yang datang banyak muridnya, merenteli, tinggal satu orang. Coba bayangkan. Ya kayak kondisi kita lah ya. Belajar bahasa Arab yang datang 70 orang, sisanya tinggal 2 orang gitu. Ya, kayak gitu juga ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga seperti itu. Tinggal Syekh Utsaimin tok, muridnya satu orang itu, dan diajari. Semangat ngajari satu orang kayak 100 orang. Kenapa? Karena keikhlasan gitu. Jangan sampai apa? Kita ngajar santrinya banyak, semangat sekali. Kita ngajar yang datang cuma 5 orang, aduh 5 orang kok lemes gitu. Maka hati perlu ditanya, itu untuk apa aku ngajar kan gitu. Seperti saya di Yaman, ini cerita juga di Yaman ya. Saya itu ketika datang ke Yaman takjub dengan sistem di Yaman. Karena di Yaman itu guru-guru kita, mereka itu tidak mau ngajar kalau nggak diminta. Jadi di markas itu, di pondok itu guru kita banyak sekali. Mereka tidak mau ngajar kalau nggak diminta. Antum mau belajar minta. Kalau kita minta sama guru kita, saya pernah belajar sama Syekh Arafat namanya, semoga Allah telah merahmati beliau. Warisan, pakarnya warisan beliau itu. Saya datang pada beliau, Syekh, mau belajar warisan, tapi saya cuma 2 orang. Saya nggak punya waktu kecuali jam 11 malam. Jam 11 malam saya. Gimana Syekh? Siap. Yang penting antum istiqomah. Ngajari saya jam 11, semangatnya luar biasa beliau. Kayak ngajari 1000 orang itu semangatnya itu. Sampai terkadang saya ketiduran, dibangunkan ke asrama, bangun tobrol ibu, sekarang jam 11 belajar. Ya Syekh. Sampai saya juga belajar, pernah juga belajar sama Syekh namanya Syekh Adnan, rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau. Orangnya dulu besar orangnya itu. Saya setelah subuh, saya belajar sama beliau 2 orang juga itu. Kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, kemudian Fathul Majid. Masjidnya besar sekali. Beliau itu kalau ngajar, walaupun muridnya cuma 2 orang, suaranya sampai ke masjid dengar semua itu. Kalau ngajari saya itu, padahal yang belajar cuma 2 orang itu. Sampai saya pernah tanya sama guru saya, Syekh, kok antum itu ngajari 1 orang semangatnya luar biasa itu. Sampai kita itu malu gitu terkadang itu. Suaranya jangan banter-banter, kan cuma 2 orang kan gitu. Akhirnya kata beliau itu, saya cuma punya satu tujuan. Saya mati, jangan sampai ilmu saya mati. Kata cuma 1 orang, tak transfer ilmu saya kalau aku semangat gitu. Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di juga seperti itu. Nah, ada cerita. Syekh ini mengatakan dalam Kitabul Ilmi, silakan nanti dibaca Kitabul Ilmi beliau. Beliau mengatakan, saya belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu, saya dapatkan 2 perkara yang tidak ada di kitab. Ada 2 perkara yang enggak ada di kitab. Sehingga apa? 2 perkara ini, pahami ini. 2 perkara ini tidak bisa diganti dengan teknologi. HP tidak bisa mengganti. Ada 2 perkara yang mana teknologi tidak bisa mengganti, buku tidak bisa mengganti, teknologi tidak bisa mengganti. 2 perkara. Apa 2 perkara kata Syekh Utsaimin? Yang pertama, Adam. Saya belajar dari beliau Adam. Bagaimana Adam sebagai seorang ulama itu seperti apa? Adam sebagai seorang muslim, tata cara duduk, tata cara dia itu bermuamalah sama orang, tata cara dia Adam. Itu saya dapatkan dari beliau. Dan saya nggak mendapatkan di kitab. Nah, itu sering saya katakan, adab itu ditularkan, bukan diajarkan. Daurah ada, nggak ada manfaatnya gitu. Karena kok adab itu ditularkan. Dengan murid itu bersama kita. Dengan murid itu bersama kita, dia akan belajar adab kita itu seperti apa gitu. Itu namanya belajar adab. Itu tidak bisa dengan kitab. Maka belajar adab nggak bisa diganti dengan Google. Kemudian kedua, kata beliau mengatakan cara mengajar. Bagaimana cara saya mengajar supaya ilmu yang saya transfer itu mudah difahami oleh murid saya itu? Itu lewat guru. Itu tidak bisa otodidak. Itu tidak bisa dengan HP atau belajar cara mengajar, nggak bisa. Nah, itu sistem mulazamah. Sistem mulazamah itu yang bisa menjalankan siapa? Yang dulu pernah belajarnya mulazamah. Karena pondok saya mulazamah. Di pondok saya ada yang ngajar lulusan dari Mesir dulunya, ada yang dari mana-mana. Mereka nggak paham sistem mulazamah itu kayak apa gitu, nggak nyambung gitu. Nah itu apa? Belajar itu harus punya sanad. Kamu guru kamu siapa gitu?
Maka Rasulullah itu, coba perhatikan ya, Nabi Muhammad SAW, beliau mendidik para sahabat dengan sebuah sistem bagaimana Allah mendidik beliau. Silakan antum pelajari nanti dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad. Dahsyat, dahsyat sekali. Akhirnya dengan cara itu juga Nabi Muhammad mendidik para sahabat. Dan hasilnya para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Manusia-manusia paling hebat mereka ini. Kenapa? Karena mereka langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah, di mana Rasulullah muridnya Allah gitu. Langsung mendapatkan didikan dari Allah Ta'ala. Nah, pendidikan Rasulullah kalau kita perhatikan, kalau kita gali lebih dalam, kemudian kita kasih garis merahnya ini. Intinya di mana sih? Rupanya pendidikan Rasulullah kenapa kok hebat? Karena Rasulullah itu mendidik hati, bukan mendidik otak. Hati yang dididik sama Rasulullah SAW, dan pendidikan hati panjang perjalanan, bukan mendidik otak. Kita itu mendidik hati. Kenapa? Hati itu sebagai raja dalam diri kita. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika satu gumpal daging ini benar, semua jasadnya benar. Tapi kalau satu daging ini rusak, semuanya rusak. Bukan otak, kecerdasan, bukan. Kecerdasan itu bisa dicari. Mentransfer ilmu itu bisa diganti. Kalau seandainya guru kerjanya cuma mentransfer ilmu, Google saja bisa menyaingi. HP itu lebih canggih daripada Anda, wahai Ustaz. Kalau seandainya tujuan Anda cuma mentransfer ilmu. Sekarang saya sering isi kajian pakai HP. Kenapa? Karena HP bisa mengganti kitab sekarang ini. Daripada kita bawa kitab banyak, itu kan manual, jadul lah istilahnya itu. Zaman kuno gitu. Sekarang pakai HP seperti ini membuat ribuan kitab ini. Sehingga kalau sekarang banyak perpustakaan syekh-syekh kita di Saudi Arabia, di Yaman, semuanya dibuang sekarang kitab-kitab itu. Maksudnya dibuang itu nggak dimanfaatkan. Sekarang pakainya laptop semua gitu. Santri dikasih HP, suruh buka Google masalah ini, mereka cepat sekali dapat ilmu. Google lebih canggih daripada ustaz. Kalau seandainya kita itu ngajar otak yang diajar, informasi saja yang kita sampaikan, antum kalah dengan informasi media sosial. Ada sebuah ilmu di mana media sosial nggak bisa mengganti, yaitu apa? Pendidikan iman, pendidikan hati, dan itu yang digarap sama Rasulullah SAW. Nah itu kalau kita perhatikan, silakan nanti antum pelajari lebih dalam bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Semua pendidikan Rasulullah, semua muaranya ke hati. Semuanya muaranya ke hati, bukan pendidikan otak, bukan kecerdasan. Kecerdasan itu nomor sekian, tapi yang penting hatinya. Nah itu kalau kita perhatikan ya. Karena memang kalau coba kita perhatikan contoh misalnya Nabi Muhammad, beliau menjadi Nabi itu 23 tahun. Diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, 13 tahun di Mekah, setelah itu hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun. Nanti Rasulullah meninggal dunia pas umur beliau 23 tahun, itu Hijriah. 23 tahun itu 13 tahun di Mekah namanya fase Makkiyah. Kemudian 10 tahun di Madinah itu Madaniyah. Coba kita perhatikan ya. Fase Makkiyah, ayat yang Allah turunkan, ayat-ayat Makkiyah bicaranya surga, neraka, tawakal, sabar, semuanya isinya di hati. Jilbab belum ada, perintah berjilbab. Larangan khomer saja nggak ada. Para sahabat masih boleh minum khomer. Wanita-wanita belum pakai jilbab, tapi yang dibahas hati dulu. 13 tahun lo bayangkan. Sampai sholat saja itu diwajibkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, dan itu 10 tahun kenabian. Rasulullah sholat 5 waktu di Mekah 3 tahun. Puasa Ramadan belum ada, zakat belum ada, larangan khomer belum ada, larangan zina belum ada, tetapi pembahasan iman terus. Sampai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kokoh iman para sahabat, baru syariat diturunkan. Ini haram, ini wajib, ini haram, ini wajib. Itu pun bertahap. Nggak langsung khomer, nggak bertahap. Sampai akhirnya para sahabat itu siap untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Sampai cerita. Nanti akan saya ceritakan bagaimana pendidikan Rasulullah kepada para sahabat ini, anak-anak zaman itu.
Hebatnya para sahabat ketika sudah kokoh iman mereka itu, datang syariat seberat apapun, sami'na wa ta'na. Ketika Allah turunkan ayat masalah jilbab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudlina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, tolong katakan kepada istri kamu, kepada putri kamu, kepada wanita-wanita kaum muslimin, supaya mereka memanjangkan jilbab mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dhin. Itu lebih mudah mereka kenal sebagai wanita mukminah dan mereka itu tidak akan diganggu. Coba ketika turun ayat ini, apa para sahabat? Makanya fahami. Jilbab itu bukan budaya Arab. Budaya Arab zaman dulu itu bersolek, tabarrujal jahiliyatil ula. Mereka itu bersolek. Jilbab itu budaya Islam. Ketika turun ayat ini, langsung wanita-wanita sahabat pulang ke rumah. Mereka cari kain. Kalau mereka punya kain langsung dipakai. Yang nggak punya kain, korden yang disobek. Yang nggak punya korden, tetangga, pergi ke tetangga minjem kain. Sampai akhirnya keluar di rumah, wanita-wanitanya kayak gagak-gagak, hitam-hitam, kainnya kasar-kasar gitu. Sampai ada riwayat itu, wanita yang masuk surga itu seperti gagak-gagak seperti ini. Mudah sekali mereka itu mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hatinya sudah kuat. Hatinya ini sudah kokoh gitu. Contoh lagi misalkan, Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat terakhir masalah khomer itu sampai 3 kali diturunkan ayatnya ini. Yang pertama, khomer itu hukumnya belum diharamkan, cuma orang muslim sudah berpikir, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wahai Rasulullah, orang-orang bertanya kepada engkau tentang khomer dan judi. Katakan, dalam khomer dan judi itu ada kerusakan, ada juga manfaat. Ada juga manfaatnya, tapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Haram belum diharamkan. Sampai berjalan waktu, datang ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, kalian jangan mabuk dalam sholat kalian. Ketika sholat nggak boleh minum khamr. Selain itu silahkan. Sampai akhirnya Umar itu sebel. Jadi Umar itu kayak, kok lambat sekali itu, hukumnya itu apa khamr itu? Sampai Umar itu, kok lambat sekali sih menjelaskan hukum. Wahai Tuanku, tolong jelaskan khamr itu apa sih hukumnya gitu. Sampai Allah turunkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Sesungguhnya khamr innamal khamru wal maisir judi wal ansab itu mengadu nasib, wal azlam berhala-berhala, min amali syaiton perbuatan syaiton fajtanibu, tinggalkan semua. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat? Langsung mereka pulang ke rumah mereka, simpanan khamr mereka ambil, pecah di jalan-jalan. Sampai Madinah banjir khamr. Sampai ada seorang sahabat ini cerita. Ada seorang sahabat itu, dia itu baru masuk Islam, belum tahu kalau khamr itu diharamkan. Ketika dia masuk Islam, dia itu cinta sekali sama Rasulullah. Akhirnya dia itu pengen memberikan hadiah spesial untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa hadiah spesial itu? Khamr yang sudah dikubur dalam tanah berpuluh-puluh tahun. Itu harta paling mahalnya mereka. Akhirnya dia bawa jerigen khamr. Coba khamr kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen memberikan hadiah spesial kepada engkau. Apa? Khamr. Khamr ya Rasulullah, ini khamr top ini, sudah puluhan tahun saya kubur ya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah kata, apa kamu nggak tahu khamr sudah diharamkan? Nah, nggak tahu ya Rasulullah itu. Khamr sudah diharamkan gitu. Allah Ta'ala turunkan ayat tadi saya sebutkan itu. Langsung dibuka, disumpah depan Rasulullah itu. Nggak mikir, aduh, nanti gitu. Kalau bisa minum dulu baru tahu kan itu hukumnya kan gitu. Nggak, sami'na wa ta'na. Sampai ada cerita juga ya. Mau cerita banyak, kalau kita mau cerita banyak sekali. Ada seorang sahabat, dia pakai cincin emas. Datang ke Rasulullah, tanya. Rasulullah lihat emas di tangannya itu. Ditanya, ini cincin apa? Emas ya Rasulullah. Kenapa kamu pakai api neraka jahanam di tanganmu gitu? Langsung dilepas, buang sama sahabat ini. Rasulullah pergi, temannya ngomong, coba diambil lagi, jual saja. Kok duit? Ada duit sayang kan gitu. Oh bener juga duit kan gitu. Kan itu bisa kamu jual walaupun nggak kamu pakai kan, atau dilebur, dijual kan dapat uang gitu. Enggak.
Saya tidak mau memakai barang yang sudah dijuluki api neraka jahanam sama Rasulullah. Nggak butuh saya itu. Kenapa kok sampai tingkatan seperti ini tuh? Masya Allah, luar biasa seperti ini gitu. Pendidikan iman. Pendidikan iman itu dahsyat, nggak kelihatan pendidikan iman dan nggak bisa dijual belikan. Tapi pengaruhnya luar biasa. Maka itu di lembaga pendidikan kita sekarang, pendidikan iman itu nggak terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena pendidikan sekolah itu dijual belikan. Iman itu nggak bisa dijual belikan karena tertutup gitu. Nggak mungkin antum ketika buka sekolah programnya utamanya apa? Pendidikan iman. Tandanya apa itu? Mesti yang dijual kan hafalan Quran 30 juz. Jadi anak soleh. Ini semua kan yang dijual gitu. Karena mudah dijual syariat ini. Iman gak bisa dijual. Nah itu kenapa para sahabat itu menjadi generasi-generasi terbaik? Karena Rasulullah SAW itu mendidik hati, bukan mendidik otak. Mendidik hati, bukan mendidik otak. Coba kita lihat beberapa contoh pendidikan Rasulullah SAW ya. Saya berikan beberapa contoh saja. Sebenarnya banyak nanti kalau kita mau bongkar bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu banyak. Tapi saya contohkan beberapa contoh saja. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di Sahih oleh Syalbani dari Jundub bin Abdillah. Beliau berkata, Bismillah, insya Allah kita setelah dulu dengan kita jeda dengan sholat isya. Silakan setelah majelis ditutup langsung isi shopnya dan muazin komatnya pakai mic dalam aja. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan materi kita. Alhamdulillah semakin malam malah semakin asik insyaallah. Insyaallah nanti Ustaz akan memberikan waktu buat tanya jawab sesuai dengan waktu yang Ustaz tentukan. Kita ikut waktunya Ustaz saja, kapan Ustaz mencukupkan materinya, kapan Ustaz memberikan waktu buat sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa ditulis di kertas, kemudian di estafet ke sebelah kanan saya. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita akan mencontohkan beberapa contoh pendidikan Rasulullah SAW kepada anak-anak di zaman sahabat, sampai akhirnya mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Ada 3 riwayat yang ingin saya bacakan. Riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di Sahih Syalbani dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketika bersama Rasulullah, wa nahnu fidyanun hazawiratun, dan kami waktu itu anak-anak muda, yaitu kami itu fityah, anak-anak muda yang seumuran. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran, ketika iman kita sudah kokoh, kemudian baru kita belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana, akhirnya iman kita semakin bertambah dengan Al-Quran yang kita pelajari. Nah, kalau kita perhatikan riwayat ini, berarti para sahabat itu mereka belajar iman dulu sebelum mereka belajar Al-Quran.
Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, oleh matan sahih dan disepakati oleh Imam Zahabi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar masih kecil. Waktu itu beliau juga masih kecil. Maka beliau bercerita bagaimana pendidikan Rasulullah kepada anak-anak kecil waktu itu. Maka beliau mengatakan, laqad ishna burhatan min dahrina. Kami ketika hidup di masa kami, yaitu di masa kami ketika kami masih kecil-kecil. Wa inna ahadana ahdatsana yuqtal iman qabla al-Qur'an. Beliau mengatakan, anak yang paling kecil di antara kita, yaitu di antara para sahabat itu, mereka diajari iman sebelum diajari Al-Qur'an. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an, ayat diturunkan kepada beliau. Fayata'allamu halalaha wa haramaha. Kami anak-anak kecil waktu itu, kita belajar halal dan haram. Kita belajar halal dan haram dalam surat itu. Wa huwa yanbaghi ayyuqaf indahu fiha. Dan apa yang selayaknya disikapi, diamalkan oleh seorang muslim. Itu kami pelajari ketika masih kecil. Kama ta'lamuna antumul Qur'an, sebagaimana kalian itu belajar Quran kayak sekarang ini. Itu zamannya beliau, zaman Abdullah bin Umar. Beliau sempat marah juga itu. Sistemnya beliau, zaman beliau itu sudah berbeda sedikit dengan sistemnya Rasulullah. Rasulullah fokusnya kepada iman. Sedangkan zaman setelahnya fokusnya kepada Quran, hafalan. Sehingga beliau mengatakan, kita dulu itu bukan belajar kayak gini gitu. Kita belajar iman dulu, iman ketika kokoh baru Al-Quran. Seperti kalian sekarang itu fokusnya ke Al-Quran gitu, hafalan seperti ini. Setelah itu beliau mengatakan, thumma qala, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, laqad ra'aitu rijalan. Dan sungguh saya sudah melihat dengan mata saya, yuta ahaduhumul Qur'an, mereka diberikan ilmu Qur'an, fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi, dia hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ngelotok hafalannya itu. Ma yadrima amruhu wala zajiruhu, tapi dia nggak tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang tidak boleh dijalankan, terjang semua. Padahal dia hafal 30 juz. Ini kata beliau, ini zaman beliau, bayangkan, zaman beliau saja sudah mulai kelihatan seperti ini. Wala ma yang bagi ayyuqaf indahu minhu, dan dia nggak tahu bagaimana sikap seorang muslim yang benar gitu. Padahal dia hafal 30 juz. Ini kata Abdullah bin Umar. Kemudian ayat yang ketiga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga masih kecil ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, beliau mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Ayat yang diturunkan oleh Allah itu ayat-ayat yang rinci, ayat-ayat yang pendek-pendek gitu. Biasanya juz 30, ayat yang pendek gitu. Itu biasanya ayat Makkiyah, yaitu ayat yang pertama itu diturunkan itu. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam ayat itu disebutkan surga, disebutkan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, ketika kaum muslimin, orang-orang sudah kokoh Islam mereka, nazalal halal wal haram, baru diturunkan mana yang haram, mana yang halal. Tapi surga, neraka, iman dulu yang dibahas. Ketika sudah kokoh, baru ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Setelah itu beliau mengatakan, kata Aisyah, walau nazala awwala syai'in, jika pertama kali yang Allah turunkan, la tashrabul khamra, kalian jangan minum khamr. Laqalu, niscaya semua orang, para sahabat akan mengatakan, la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Karena iman belum ada gitu. Walau nazala, jika seandainya ayat yang pertama kali turunkan, la taznu, jangan berzina. Laqalu, niscaya para sahabat mengatakan, la nada'uz zina abadan, kami tidak akan tinggalkan zina selama-lamanya. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau ini, coba perhatikan ini,
Laqad nazala di Makkah, sungguh telah diturunkan di Mekah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, wa inni lajariyatun al'ab, saya anak kecil yang sedang bermain-main waktu itu. Saya sedang bermain-main dengan para wanita zaman itulah, itu anak-anak kecil itu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sebuah ayat, saya dengar dengan telinga saya. Apa ayatnya itu? Beliau mengatakan, balis sa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Sesungguhnya yang mereka nanti itu hari kiamat, dan hari kiamat lebih pahit dan lebih mengerikan kejadiannya. Didengar sama siapa? Aisyah ketika masih kecil, dengar ayat masalah neraka jahanam, dengar ayat masalah surga, hari kiamat, ini mereka dengar. Setelah itu beliau mengatakan, wa ma nazala suratul baqarati wan nisa illa wa ana indah. Sedangkan surat-surat yang panjang yang berisi hukum-hukum Al-Baqarah, An-Nisa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad kecuali saya sudah menjadi istrinya beliau. Saya sudah dewasa, baru saya dapat ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Sebelumnya yang dibahas apa? Pembahasan hati, pembahasan iman. Nah itu kalau kita bahas ini sebagai contoh saja. Nanti silakan digali, banyak sekali kalau kita mendapatkan bagaimana pendidikan Rasulullah itu. Contohnya lagi misalkan hadis-hadis yang kita sudah kenal, bagaimana Rasul itu mendidik para sahabat yang masih kecil. Contohnya misalkan Rasulullah ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Hadisnya masyhur lah, insya Allah antum semua hafal. Abdullah bin Abbas diboncengi sama Rasulullah, dan itu metode pendidikan iman sebenarnya. Pendidikan iman itu bukan tablik akbar seperti ini, bukan. Tapi diboncengi, dirangkul, diajak jalan-jalan, lihat api, bicara masalah neraka jahanam, lihat bangkai, bicara masalah kematian, di alam kubur, di kuburan, ketika ada orang meninggal dunia, bicara masalah alam kubur. Itu namanya pendidikan iman. Abdullah bin Abbas ketika bersama Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, masih kecil? Beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Nah, saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepada kamu. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah itu di sampingmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini kan pendidikan iman luar biasa, dahsyat ini. Sampai bicara masalah takdir. Ketahuilah bahwasanya manusia kalau berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu tidak bisa kecuali yang Allah takdirkan. Cuma pendidikan iman ketika masih kecil. Masalah takdir saja dibahas ini. Contoh lagi misalkan hadis yang masyhur juga, insyaallah antum sudah tahu juga. Rasulullah pernah merangkul Abdullah bin Umar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Nah, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing, atau kamu itu sedang menyeberang jalan. Masih kecil, dididik seperti ini. Sampai akhirnya apa? Abdullah bin Umar faham apa yang dimaksud sama Rasul itu apa sih. Maka beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir subah. Kalau kamu itu di waktu sore, jangan menunggu amal sampai pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau kamu di pagi hari, jangan menunggu sampai sorenya. Itu faham, anak-anak itu faham gitu. Akhirnya itu menjadi standar kehidupan mereka gitu. Contoh lagi misalkan Rasulullah ketika makan sama Umar bin Abi Salamah. Ini juga insya Allah masyhur, anak kecil. Di mana Umar bin Abi Salamah itu tinggal bersama Rasulullah. Ketika makan dalam satu nampan itu, biasa anak kecil tangan ke sana. Pendidikan Rasul masuk. Rasul nggak marah, enggak. Rasul pelan-pelan memberikan sebuah imajinasi positif lah, memberikan sebuah informasi iman, adab. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, sambillah. Wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Nah, kamu kalau makan itu baca bismillah. Dan kalau kamu makan itu makan dengan tangan kanan. Dan makan yang paling dekat. Apa kata anak ini? Wa ma zalatil katimatu ba'di. Metode makan ini menjadi adab saya sampai saya meninggal. Tidak pernah saya tinggalkan gitu. Kenapa? Itu pendidikan zaman Rasulullah itu pada anaknya seperti itu. Bukan hafalnya berapa kamu, mana hafalan kamu, enggak, bukan itu otak itu. Bukan berarti saya mengatakan hafal Quran enggak penting ibadah. Tapi bukan itu inti pendidikan, bukan itu. Inti pendidikan itu hati.
Yang itu sudah nggak dipedulikan di zaman sekarang itu. Orang nggak peduli, orang itu cinta sama Allah atau tidak, yang penting hafalan banyak biasanya. Seakan-akan kalau sudah hafalan itu banyak, sudah orang penghuni surga lah gitu. Sudah orang paling super power gitu. Bukan itu, pendidikan Rasul bukan otak yang dididik. Pendidikan Rasul itu hati yang dididik gitu. Pertanyaan itu sekarang pertanyaan misalkan. Oke, kalau kita pahami tadi dari hadis-hadis, Rasul itu pendidikan iman, surga, neraka, masalah iman, masalah itu seperti ini. Pertanyaan, terus bagaimana hafalan Qurannya para sahabat? Yang sekarang itu menjadi kayak jualan paling laris lah, istilahnya kalau sekolah itu laris manis ya. Sekolah sekarang itu yang paling laris kalau pondok tahfidz. Gara-gara lomba-lomba Quran di televisi itu loh. Oh, sekarang ini jadi anaknya penghafal Quran semua itu. Masya Allah, laris manis hafal Quran itu. Sampai saya itu ya ceritanya. Pondok saya itu ada anak dari Jakarta. Dia itu ikut lomba itu di di TV itu yang lomba Quran itu, dari cilik atau apa itu Quran itu. Hafal 30 juz melotok gitu. Sekarang belajar di pondok saya itu. Tapi lagi enggak, antum mulai dari awal. Mulai dari awal, mutki. Antum dulu belajar untuk dilombakan, di sini nggak ada lomba. Kita nggak ada lomba di sini. Antum belajar dari awal. Sekarang di pondok dia itu, padahal dia dulu kayak ikut lomba di televisi itu, nggak tahu juara atau tidak itu. Akhirnya apa? Ya seperti itulah. Tren gitu sekarang itu, kayak luar biasa lah sekarang itu. Akhirnya apa? Orang nggak peduli dengan pendidikan iman, pendidikan hati itu nggak dipedulikan. Gitu. Sekarang kita bertanya misalnya, gimana sih Rasulullah itu tentang hafalan Qurannya para sahabat itu kayak apa gitu? Ada beberapa riwayat ini saya bacakan walaupun nanti kita diskusikan sedikit lah. Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kata Imam Malik, anna Abdullah bin Umar makatha ala suratil Baqarati thamaniya sinin yata'allamuha. Kata Imam Malik, beliau mengatakan Abdullah bin Umar beliau mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun itu berarti kalau 8 tahun SD 6 tahun kan, SMP lah kalau santri masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu baru 6 tahun itu. Sampai lulus SMA, bayangkan itu, tambah 2 tahun lagi, baru hafal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? Berapa juz? 2 juz setengah. Coba saya tanya ya, pondok pesantren di mana santrinya itu selama 8 tahun cuma hafal Al-Baqarah, dedel nggak itu? Oh, santri paling bermasalah itu. Langsung dipecat dari pondok kan gitu. Seakan-akan santri kalau hafalannya lambat itu sumber masalah gitu. Abdullah bin Umar 8 tahun. Ini kata Imam Malik. Cuma riwayatnya Imam Malik itu dikritik oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya itu maqtu. Hadisnya maqtu sehingga dihukumi dhaif. Tetapi ada sebuah riwayat disesuaikan oleh para ulama, sebuah riwayat ini yaitu anna Ibnu Umar makatha arba'a sinin fi ta'allumi suratil Baqarah. Beliau itu duduk selama 4 tahun untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Kalau itu sebagian mengatakan itu riwayatnya sahih. Kemudian juga Umar bin Khattab, kata Imam Malik juga mengatakan ini. Dari Nafi, dari Umar, dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ta'allama Umar al-Baqarah fi 12 sanatan. Kata Abdullah bin Umar, bapak saya mempelajari surat Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun. Itu kata beliau. Ini menunjukkan apa? Kalau kita perhatikan di sini, kenapa kok sahabat itu lambat sekali itu hafalan Qurannya itu? Bahkan nanti saya sebutkan ucapan beberapa sahabat di mana mereka mengatakan banyak sahabat yang tidak hafal 30 juz, tapi mereka menjadi orang hebat-hebat gitu. Nanti saya sebutkan beberapa ucapan. Maka ini masih sebagai standar bagi kita. Pendidikan hati itu paling urgen daripada otak. Bukan berarti saya meremehkan Al-Quran, saya tidak meremehkan hafalan Quran. Karena kalau saya juga hafal Quran gitu. Saya juga masih pernah di pondok tahfidz, pernah hafal Quran, walaupun sisanya berapa kita nggak tahu juga gitu.
Karena sudah sibuk dakwah, sudah mengajar itu nggak tahu sisanya itu. Tapi saya juga pernah hafal Quran gitu. Bukan berarti kita meremehkan Quran. Baca Quran itu ibadah yang luar biasa lah itu, pahalanya besar. Tapi Al-Quran bukan untuk dihafal. Al-Quran bukan untuk dibaca saja. Yang paling inti Al-Quran itu untuk diamalkan. Al-Quran itu diamalkan sebagai standar kehidupan kita. Itu namanya Al-Quran. Bukan untuk sekedar menghafal. Kalau cuma sekedar menghafal, orang kafir saja bisa gitu. Banyak orang kafir yang hafal Quran 30 juz, banyak. Sampai ada orang kafir itu, orang orientalis barat itu, sampai dia membuat mafharos li al-fadil hadis, yaitu kamus hadis. Yang itu kitab ini menjadi standar atau rujukan ulama-ulama ahli hadis zaman sekarang. Padahal dia orang kafir. Kalau masalah otak, orang kafir di atas rata-rata, mereka lebih hebat daripada kita. Banyak orang-orang kafir itu, misionaris lulus dari sekolah mereka harus hafal 30 juz, dan mereka bisa. Kalau cuma sekedar otak, burung biru saja lebih pintar daripada kita terkadang. Tapi kita bukan seperti itu. Ini yang perlu kita garap itu ini. Kata Imam Az-Zarqani, kata beliau, saya bacakan ucapan beliau. Jadi beliau mengkritiki tentang ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami, di mana beliau mengatakan, haddatsana alladzina yuqri'unana. Ini seorang tabi. Dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami guru-guru kami, yaitu para sahabat. Orang-orang yang mengajari Quran kepada kami, apa kata mereka? Annahum kanu la yujawizuna asyra ayatin. Mereka zaman Rasulullah tidak boleh belajar lebih dari 10 ayat. Belajar 10 ayat hatta ya'lamu, sampai mereka itu mengetahui hukumnya, wa ya'rifu ma fiha min ilmin wa amalin, sampai mereka bisa menghafal, kemudian mereka mengetahui dan mereka bisa mengamalkan. Sehingga apa? Pendidikan syariat atau pendidikan istilahnya akademisi itu diperlambat zaman Rasulullah, tapi yang diperkuat itu hatinya. Kata Imam Az-Zarqani, beliau mengatakan ketika beliau mensyarah kitab Muwatta'nya Imam Malik, kata Imam Az-Zarqani, beliau mengatakan laisa dzalika li bab'i hifdhihi. Seperti ini, yaitu kenapa Abdullah bin Umar sampai butuh 8 tahun, dalam riwayat 4 tahun. Kata beliau mengatakan bukan karena lemahnya hafalan mereka. Sahabat itu bukan orang yang lemah hafalannya, bukan. Sahabat kalau mereka pengen fokus menghafal, jago mereka. Bali annahu kana yata'allamu faraiduha wa ahkamaha wa ma yata'allaqu biha. Tapi fokusnya mereka, para sahabat itu bukan hafalan. Fokusnya mereka itu mempelajari kandungan isinya, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang harus dijalankan, mana yang tidak boleh dijalankan. Itu yang mereka fokuskan. Mereka belajar untuk diamalkan, bukan belajar untuk menambah kecerdasan, menambah wawasan, bukan. Faqat ruya, boleh mengatakan, faqat ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam karahiyatu al-isra' fi hifdzil Quran, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah makruhnya cepat-cepat ngebut dalam hafalan Quran duna tafaqquh fihi, tanpa memperhatikan kandungan isinya. Wala alla Ibnu Umar khalaqa ma dzalika minal ilmi abwaban ghairaha. Mungkin Abdullah bin Umar itu menghafal sedikit sambil mempelajari, kemudian mengamalkan. Setelah kokoh lanjut lagi, mempelajari maknanya, kandungannya apa, kemudian bisa diamalkan, lanjut lagi. Akhirnya membutuhkan waktu yang lama. Ini kata Imam Az-Zarqani. Saya akan membacakan beberapa ucapan sahabat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya sebutkan beberapa saja, ini sebagai standar kita ini. Makanya dengan kita banyak mengkaji kitab-kitab salaf, bagaimana praktek salaf itu, minimal kita itu mulai standar. Oh, rupanya sistem pendidikan salaf itu seperti ini ya itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqri'uhumul ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu mengajari kami 10 ayat. Fala yujawizunaha ila asyrin ukhra. Kami tidak boleh lompat ke 10 ayat berikutnya hatta yata'allamu ma fiha minal amal, sampai kami bisa mengamalkan. Setelah kita bisa mengamalkan baru pindah. Fayu'allimunal Qur'an wal amala jami'an. Rasulullah ngajari kita Al-Quran dan amal bersamaan.
Jadi ilmu teori sama praktek langsung dijalankan bersamaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan, inna sa'uba alaina hifdzu al-fadil Quran. Zaman kami, zamannya sahabat, kami itu dibuat susah untuk menghafal lafaz-lafaz Quran. Jadi untuk menghafal lafaz-lafaz Quran itu kayak susah zaman kami ini. Tapi kata beliau, wasahula alainal amalu fihi. Tetapi kami itu dimudahkan untuk mengamalkan. Sehingga para sahabat fokusnya amal daripada menghafal. Setelah itu kata beliau ucapan beliau, wa inna min ba'dina. Sedangkan generasi setelah kami, generasi setelahnya, sahula alaihim hifdzul Quran. Mereka mudah sekali menghafal lafaz-lafaz Quran, wa yas'abu alaihimul amalu fihi. Tetapi mereka susah sekali mengamalkan. Sehingga hafalan itu cuma sekedar ngejar tayang, ngejar target, cuma sekedar seakan wah-wahan, gagah-gagahan, nah istilahnya seperti itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ini riwayat ini saya sebutkan dari kitab Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, kanal fadil min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhil ummah. Orang-orang mulia di zaman sahabat, manusia terbaik zaman sahabat itu, beliau mengatakan, la yahfadhu minal Qur'ani illa surata aw nahwaha. Mereka itu kalau ngafal paling cuma satu ayat. Mereka ngafal cuma sedikit. La yahfadhu minal Qur'an. Mereka tidak menghafal 30 juz langsung, enggak. Wa ruziqu al-amala bil Qur'an. Tapi Allah memberikan rizki kepada mereka dengan mengamalkan Quran itu. Jadi Quran itu kayak kehidupan mereka. Walaupun mereka tidak menghafal, tapi menjadi standar kehidupan mereka. Wa inna akhira hadhil ummati yaqra'una Qur'an. Sedangkan generasi terakhir nanti, manusia yang akan datang, mereka itu menghafal Quran lancar, bahkan sejak kecil mereka hafal Quran. Wala yurzaqun al-amala bihi. Tetapi mereka tidak bisa mengamalkan Al-Quran itu. Jadi maksudnya di sini intinya saya ringkaskan, kalau kita memperhatikan bagaimana metodologi Rasulullah SAW itu, beliau fokusnya pendidikan iman, pendidikan hati. Sedangkan pendidikan otak, kecerdasan itu bisa diakhirkan. Bisa diakhirkan. Maka itu ini juga menjadi standar kita itu, dan penting saya ingatkan ya. Kenapa kok pendidikan hati yang dibahas terus sama Rasulullah SAW? Bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan ini. Karena hati itu pemimpin. Hati itu pemimpin. Kalau hati beres, semuanya kan beres jasad kita itu. Tapi kalau hati rusak, semuanya akan rusak. Maka fahami di sini ya, fahami. Jadi nanti ada titik seperti orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat itu kan, orang-orang filsafat itu cerdas mereka itu. Sampai Syekhul Islam itu mengatakan utu uluman walam yu'tu fuhuman wa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah itu ketika beliau mengkaji kitab-kitab filsafat, takjub dengan kecerdasan mereka. Orang-orang top mereka itu, intelektual mereka itu. Sampai Syekhul Islam kan mengarungi samudra filsafat juga beliau. Sampai Syekhul Islam mengatakan tentang mereka itu. Apa kata Syekhul Islam? Beliau mengatakan utu uluman walam yu'tu fuhuman. Mereka dikasih ilmu, tapi mereka nggak diberikan pemahaman yang benar. Wa utu zaka'an, diberikan kecerdasan otak. Walam yu'tu zaka'an, tapi mereka nggak diberikan kebersihan hati. Bicara masalah kecerdasan, filsafat jagonya, nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Logika, akal, top mereka ini. Pertanyaan, tapi kenapa mereka itu hidupnya itu bingung, bimbang mereka itu? Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang bunuh diri. Aristoteles, Plato, Aristo, stres mereka ini. Sampai akhirnya ulama-ulama filsafat yang Islam, namanya Ahlul Kalam, kaum musliminnya itu, para muslim yang belajar filsafat, stres mereka ini. Ulama-ulama filsafat Islam. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, ulama Islam, Ahlul Kalam, dia mengatakan sebuah syair, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamina dhalalu wa lam nastafid fi bahthina tulu umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana azza wa bal. Beliau mengatakan nihayatu iqdamil uqul, akhir kehidupan orang yang mengedepankan otak.
kecerdasan. Iqol itu seperti binatang yang dikerangkeng. Wa aktsaru sa'il alamina dhalalu, dan akhir perjalanan orang-orang yang merasa mereka itu cerdas semuanya kesesatan. Walam nastafid min bahtina tulu umrina, kita tidak bisa mengambil faidah dari semua ilmu yang kita dapatkan siwa an jama'na fihi qila wa qali, kecuali cuma kabar burung saja yang tidak ada faidahnya. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, roh kami seperti berada pada penjara, seperti kerangkeng, enggak bentar pengen keluar. Wa ghayatu dunyana adza wa balu, dan akhir kehidupan kita semuanya kesesatan. Kecerdasan itu enggak akan membawa kepada kebahagiaan. Apa yang akan membawa kebahagiaan? Hati. Hati itu yang akan membawa kebahagiaan. Sehingga ilmu akan menjadi indah, akan menjadi lezat ketika hati kita itu sudah merasakan, bukan otak. Maka apa? Jangan kita itu belajar itu untuk mengasah kecerdasan, mengasah otak. Semakin banyak yang kita belajar, semakin stres kita ini. Kita nggak mendapatkan jawaban akan kegelisahan hati kita kecuali ketika hati kita itu bersih. Begitu intinya di sini intinya. Poin yang akan kita bicarakan di sini, yang kita bicarain intinya bahwa pendidikan Rasulullah itu beliau fokus kepada pendidikan iman, sedangkan syariat itu dilambatkan. Intelektual itu dilambatkan. Kenapa? Karena itu nanti bisa dicari. Tetapi yang paling penting itu adalah pendidikan iman. Ya seperti sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau biasanya di tahajudnya ngomongin kayak gitu kan. Oke, antum berani mempertanggungjawabkan kalau antum manhaj salaf enggak itu? Saya tidak kritiki manhaj salaf loh. Saya sudah katakan manhaj salaf itu manhaj hak, tidak boleh menyimpang dari situ. Tapi saya kritiki pemahaman antum terhadap manhaj salaf gitu. Karena pemahaman antum belum tentu benar kan gitu. Kita diskusikan gitu, mana yang benar kan gitu. Ya jadi maksudnya itu apa? Maksudnya kita tidak membuka lebar-lebar orang untuk ngambil ilmu dari siapa saja, enggak. Tapi kita juga enggak menutup diri untuk menolak kebenaran yang bukan dari salafi. Masih banyak kebaikan yang itu bukan di kita gitu. Contohnya misalkan ini, ketika ada orang bukan salafi, cukur jenggot, musbil, tapi dia bakti sama orang tuanya, salafi nggak dia itu? Salafi nggak ini? Pertanyaan lagi saya misalkan, ada orang cukur jenggot, cukur melipis, pakai celana jin, salafi nggak dia itu? Salafi nggak itu? Ada orang pezina itu, pelacur, salafi nggak? Sekarang saya tanya, salafi itu apa gitu? Antum gembar-gembor salafi, kayak orang ngomong wahabi, wahabi itu apa sih? Kacang goreng kok wahabi gitu. Orang ngomong wahabi, wahabi, tanya wahabi nggak tahu kan? Antum ngomong salafi itu apa gitu? Ini manhaj salaf, ini salafi, salafi itu apa gitu? Oh dia nggak salafi itu, kenapa? Cukur jenggot, cukur jenggot itu bukan salafi dan tidak salafi gitu. Sahabat saja ada yang berzina gitu. Sahabat anda yang minum khamr, apakah mereka bukan salafi kan? Bedakan antara itu manhaj salaf dengan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Manhaj salaf itu sebuah metode dalam beragama. Udah selesai di sini lah, nanti semakin panjang kita jelaskan. Ya sudah cukup ya, takutnya malah keliru nanti anda. Terakhir. Jadi saya cuma pengen ingatkan, karena banyak mindset kita itu keliru. Jadi ini saya lihat banyak sekali. Antum jangan gegabah menghukumi orang bukan salafi karena dohir. Itu bahaya. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada orang lain kafir, hukuman ini akan mencari siapa yang layak gitu. Demikian juga orang mengatakan ahlul bidah, bukan ahlu sunnah. Itu ucapan yang gak main-main gitu. Maka itu Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nas anis sunnati syadid, mengeluarkan seseorang dari sunnah itu perkara yang berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga bahwa sunnah itu bukan karena jenggotnya saja gitu. Bukan karena jenggot, oh berarti dia salafi, sunnah ini. Bukan gitu. Hatta terkadang ada orang peminum khamr, orang makan riba, dia itu ahlu sunnah wal jamaah. Cuma dia dalam masalah dosa dan maksiat. Nah maka apa? Ahlu sunnah itu siapa? Itu orang yang memiliki akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah. Walaupun dia itu dalam masalah ibadah masih banyak kekurangan, di dalam masalah dosa masih banyak bergelima dalam dosa dan maksiat, tetap dia itu masih ahlu sunnah. Selama apa? Akidahnya tidak menyimpang gitu. Maka itu apa? Zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berzina sampai dirajam.
ada seorang sahabat yang minum khamr sampai dicambuk. Mereka semuanya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi pahami ya, bisa dipahami. Maka itu saya itu cuma pengen ingatkan, jangan kita itu merasa paling suci. Akhirnya apa, kita kayak kutu kata dalam tempurung gitu, nggak mau terbuka gitu. Cobalah kita buka gitu. Banyak masalah-masalah yang di salafi itu nggak ada, tapi ada di kelompok yang lain, dan itu kebaikan gitu, harus kita ambil kan gitu. Ya, Faham, bisa dipahami ya. Contohnya saya contohkan misalnya, ada sebuah kelompok semangatnya dakwahnya masya Allah luar biasa, sampai mereka itu bawa kompor kemana-mana gitu. Ya, saya nggak perlu menyebutkan namanya kan. Mereka dakwah sampai pedalaman, masya Allah itu. Coba kita lihat ya. Walaupun banyak penyimpangan iya, tapi keikhlasan dalam berdakwah, perjuangan dalam berdakwah di kebanyakan teman-teman salafi nggak ada seperti itu. Ini saya lihat nyata masa itu. Jarang ya ada. Kita bersyukur banyak teman-teman kita yang seperti itu. Tapi jarang yang berani dakwah sampai pedalaman seperti mereka itu, jarang. Maka itu kebaikan yang harus kita ambil gitu. Contohnya lagi misalkan, ada sebuah kelompok juga di mana mereka itu mengagungkan guru itu masya Allah luar biasa gitu. Walaupun kita juga mengingkari hulunya gitu, tapi pengagungan sama gurunya itu masya Allah itu adab Islam yang hilang di kita gitu. Antum mau ngakui atau tidak, itu adab Islam, tapi jangan sampai kita tolak gara-gara bukan kita yang mengamalkan kayak gitu. Coba kita lihat ya, maaf, saya sering mengkritiki salafi. Bukan saya mengkritiki manhaj salaf loh. Saya kritiki pemahaman orang-orang gitu. Coba misalkan saya tanya ini, di teman-teman kita lah ini, apakah kita sudah benar pendidikan ada kepada anak kita gitu? Anak didik kita itu, sehingga anak didik kita itu menghormati guru itu kayak luar biasa gitu. Kebanyakan kita kan nggak malah itu. Kebanyakan kita anak-anak didik kita kalau sudah pintar sedikit, gurunya ditahdir. Dan itu terjadi di mana-mana kan ini. Itu kan problematika kita gitu. Tapi karena kita nggak mau buka diri gitu. Ya, jadi maksudnya apa? Saya bukan berarti membebaskan antum untuk belajar kepada siapa. Jangan. Belajar ilmu kepada orang yang kita percaya sebagai orang yang paling amanah. Tapi bagi antum yang sudah menjadi ustadz, yang sudah punya filter, mari kita buka gitu. Mari kita buka itu. Kita kurangi di mana sih? Jangan menganggap kita itu sudah suci, kita sudah paling top lah gitu. Jangan. Kenapa? Kalau kita buka tempurungnya, masya Allah, rupanya yang lain sudah sampai jauh-jauh gitu. Kita masih sampai di sini saja kan gitu. Tapi bagi orang awam jangan. Nah, itu saya katakan, bagi orang yang belum punya filter, belajar sama ustadz-ustadz yang insya Allah amanah lah itu. Tapi bagi ustadz-ustadz yang sudah punya filter, mari kita buka wawasan gitu. Contohnya saya contohkan ya. Ini contoh terus nggak pernah selesai. Afan ya, sedikit sekali lah terakhir lah. Saya belajar fikih Syafi'i. Dan saya di Yaman belajar mazhab Syafi'i. Tapi saya katakan kenapa? Saya itu belajar mazhab Syafi'i itu sampai kita mumpuni lah insya Allah di mazhab Syafi'i. Sampai itu menjadi kurikulum di pondok kita. Supaya kaum muslimin itu punya alternatif selain orang-orang sufi, orang-orang ahli kubur untuk belajar mazhab Syafi'iyah. Kita belajar mazhab Syafi'iyah supaya apa? Ayo, antum kalau belajar Syafi'iyah sama kita, nggak usah sama mereka. Antum belajar mazhab Syafi'i sama mereka yang penyembah kubur, Asy'ariyah, belum tentu antum selamat. Terus kemana belajarnya sama kita? Kita sudah buka jalannya. Ya, walaupun terkadang kita membaca kitab-kitab Syafi'iyah, namanya kitab mazhab. Di semua mazhab pemikiran akidah Asy'ariyah itu ada gitu. Tapi kita sudah punya filter untuk memfilter. Antum jangan belajar sama mereka, jangan. Antum belajar di sini sama saya, yang saya sudah memfilter gitu. Ya paham ya? Jangan gara-gara mazhab Syafi'i itu di Indonesia itu hampir semuanya sufi, penyembah kubur, kita caci maki setelah itu. Antum mencaci maki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan sufi, bukan Asy'ari. Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita itu caci maki mazhab gara-gara orangnya yang mengamalkan mazhab gitu. Jangan. Nah kita apa? Mazhab itu bagus, pelajari gitu. Supaya apa? Kaum muslimin itu punya alternatif yang lain selain mereka gitu. Tapi terkadang apa ya itu? Gara-gara saya belajar mazhab, ngajarkan mazhab Syafi'i, saya pun ditafsir juga sekarang gitu. Masya Allah itu. Ya itu problematika ya teman-teman kita itu seperti itulah ya.
tidak terbuka. Seakan-akan yang bukan dijalankan sama teman-teman salafi berarti ahlul bidah semua ya. Nah, itu jadi masalah. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, wallahu alam, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Mungkin kepada jamaah sekalian, insya Allah besok masih ada sesi yang terakhir bersama Ustadz Abdul Abbas Robroni mengkaji materi seputar anak. Ya, anak adalah anugerah dan anak adalah amanah. Terus mulainya dimajukan sekitar jam 8 dikarenakan besok Ustadz Abdul Abbas langsung pulang ke Pekalongan. Dan yang kedua, sekedar informasi bahwa di masjid kita ini kita memiliki kajian rutin setiap Kamis malam Jumat yang materinya seputar imaniyah. Mungkin di antara jamaah ada waktu luang yang hadir, kita mengkaji syarah usul iman, mengkaji khut aqidatan, mengkaji al-aqidah al-wasitiyah, mengkaji kun salafiyat al-jaddah, dan juga mengkaji seputar al-fawaid fi thalibil ilmi yang insya Allah itu kita adakan setiap Kamis pada maghrib. Ini sekedar informasi, dan sebelum kita tutup maka saya sebagai pemandu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, menyinggung perasaan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada jamaah sekalian. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Insyaallah besok masih bisa ketemu lagi insyaallah, dan kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya TV.